sini saya sebagai pemandu dan narasumber untuk kelompok 3. Kita langsung saja ke tutorial cara pembuatannya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahan untuk cara membuat biji cendol yang enak dan kenyal. Pertama, di sini ada halusan atau ketela yang dikukus yang sudah dihaluskan. Terus ada tepung beras, ada gula merah yang cair yang sudah dicairkan ya teman-teman, dan ada santan, 1 saset Nutrijel, sedikit pewarna makanan, gula pasir, dan 1 helai pandan yang harum. Untuk ketela halusnya saya menggunakan 50 gram ketela. Dikupas lalu dikukus ya teman-teman. Dan untuk Nutrijelnya saya memilih rasa yang plain atau tanpa rasa supaya rasanya tidak bercampur dengan rasa aslinya dari cendolnya. Pertama-tama bahan yang akan dimasukkan adalah ketela yang sudah dihaluskan yang akan dimasukkan oleh Amel. Selanjutnya dicampur dengan gula 3 sendok makan. Dan tambahkan sedikit garam. Dan 2 air gelas. Lalu terus diaduk sampai merata. Selama adonan masih teraduk, kita tambahkan 1 saset Nutrijel yang akan dimasukkan oleh Zamil. Lalu tambahkan air yang akan dimasukkan oleh Sila. Lalu diaduk dengan merata supaya tercampur. Selama adonan terus diaduk, kita akan mempersiapkan campuran yang lainnya. Sementara Anggun dan Aisyah akan membuat campuran tepung. Aisyah masukkan 7 sendok makan tepung beras.
Untuk anggun, tambahkan 1 gelas air, lalu diaduk sampai merata. Setelah tepung berasnya diencerkan, kita akan memasukkan ke dalam wadah yang berisi campuran ketela tadi. Aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit pewarna supaya lebih menarik. Lalu tambahkan segelas air. Jika warnanya masih belum memenuhi atau kurang menarik, bisa ditambahkan lagi untuk pewarna makanannya. Jika sudah terpasang pewarna makanannya, teruslah diaduk supaya tercampur rata. Lalu masukkan 1 gelas airnya. Dan diaduk kembali hingga tercampur. Jika bahannya sudah tercampur semua, kita akan memasaknya di api sedang. Selama masih dimasak, aduk terus, tidak boleh ditinggal ya teman-teman. Soalnya kalau ditinggal, adonannya akan rusak. Memasaknya harus dengan api yang sedang, supaya tidak terlalu gosong. Dan adonannya dimasak hingga sangat mengental sampai keluar meletup-letup dari adonannya. Jika adonan sudah meletup-meletup seperti ini, saya kira sudah matang ya teman-teman. Kenapa sampai dimasak sampai keluar meletup-letup? Soalnya agar tidak cepat basi biji cendolnya ya teman-teman. Nah, sementara saya terus mengaduk adonannya, di sini saya sudah menyiapkan santan untuk dijadikan kuah dari biji cendolnya nanti. Tambahkan sedikit garam. Dan juga masukkan sehelai daun pandan yang harum tadi. Lalu dimasak sampai matang. Nah, untuk adonannya saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Soalnya ini sudah matang merata dan hasilnya bagus.
Jika adonan sudah matang seperti ini, kita akan mencetaknya supaya menjadi biji cendol. Mencetaknya harus dengan suhu yang masih panas ya teman-teman. Nah, kita di sini akan mencetaknya ke dalam air yang ada es batunya, dan cetakannya saya akan menggunakan serok sebagai cetakan. Nah, teman-teman, kita taruh adonannya di dalam serok seperti ini, lalu ditekan-tekan sehingga keluar ke bawah menjadi biji cendol. Nah, seperti itu teman-teman. Terus tekan-tekan hingga biji cendolnya yang dihasilkan lebih banyak. Nah, jika sudah tercetak semua, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat kenyal sekali. Tuh, hasilnya itu banyak. Nah, semua bahan-bahannya untuk pembuatan cendol sudah siap. Tinggal kita meraciknya supaya menjadi cendol yang enak. Tunggu sebentar ya teman-teman, kita akan kembali setelah cendolnya jadi. Ini untuk hasil cendolnya. Gimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Dan ini sangat enak sekali. Biji cendolnya juga kenyal, manis, enak pokoknya deh.